Nah, tapi kata Nabi, hati-hati ya Ali, jangan sampai jadi orang yang begitu. Sebab nanti saat kematian kita yang terjadi semuanya di alam bawah sadar kita, saudara. Akal kita nggak berfungsi. Ini waktu naza, sakaratul maut, itu yang hadir sesuatu semua yang biasa kita lakukan, yang ada di hati kita. Tinggal kita periksa di hati kita, ada apa ini, saudara? Ini kayaknya cinta dengan si fulan, cinta dengan dunia, itu yang hadir ntar. Itu seremnya di situ. Nggak bisa bilang la ilaha illallah, nggak bisa, saudara. Tapi orang yang kebiasaannya cintanya di hatinya ngaji, cintanya baca Quran, cintanya sholat, cintanya sama orang soleh, itu yang hadir ntar waktu kematian. Sebab waktu sakaratul maut yang hadir itu bukan apa yang kita pikirkan, yang hadir itu apa yang kita cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Nawana at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa intifa wal ifadah wal istifadah wal hasar tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa jilalata ala al-khair ibtida'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabih wa ila hadrati jami'a shaykhina wa lil muallimina huquqi alayhi fid din wa ila hadrati muallifi hadzal kitab من مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. Faslun ay hadza faslun, ini sebuah fasal. Fi dhammid dunya, menerangkan tentang tercelaknya dunia. Meriah mati. Jadi pasal yang kita masuki, bahasan yang akan kita bahas, menerangkan tentang tercelaknya dunia. Qala alaihi salatu wassalamu, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, Ya Aliyu, duhai Ali, kata Nabi, Iyaka, hati-hatilah kamu, wa alaihil mautu, dan atasnya kematian, la yadhkuruna, tidak mereka ingat, illa dunyahum, kecuali dunia mereka. Faqala Aliun, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa ma hum ya Nabi Allah, siapa mereka wahai Nabi Allah? Jadi Nabi mesen nama Sayyidina Ali dalam wasiatnya ini, hati-hati kamu Ali, kematian yang pasti datangnya, tetapi ada mereka yang mereka meskipun datang kematian mereka tidak ingat apapun kecuali dunia mereka. Ngeri nggak tuh? Udah mau berpisah sama dunia, udah mau tinggalkan dunia, tetapi mereka tidak ada yang mereka ingat kecuali dunia mereka. Maka Sayyidina Ali nanya, wa ma hum ya Nabi Allah, siapa mereka itu wahai Nabi Allah? Qala, maka sabdanya Nabi, al-aghniya'u, orang-orang kaya. Ini bukan berarti orang kaya tercela, bukan. Ntar ada bahasan. Wa ashabud dunya, dan pemilik-pemilik dunia. Siapakah mereka ini maksudnya? Kan Nabi mesen, hati-hati Ali.
atasnya kematian. Artinya mati kan sesuatu yang pasti ya. Pasti apa enggak? Kali di sini mah ada yang hidup enggak mati-mati gitu, roman-roman orang kelihatannya berani banget sih berdosa. Kan gitu ya. Kematian itu pasti sesuatu yang telah Allah tetapkan. Meskipun manusia memang Allah jadikan mereka kebanyakan ya disifatkan oleh Allah Ta'ala lari dari kematian. Innal mauta alladhi tafirruna minhum, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menemui, menjumpai, mendatangi kalian. Jadi yang datang itu kematian sama kita, apa kita yang datangi kematian? Iya. Hah? Allah sudah ceritakan dalam Quran surat Al-Jumu'ah itu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu yang menjumpai kalian, yang menemui kalian, bukan kita yang namanya kematian. Biar kita takut kayak apa juga, ya enggak? Kalau ada waktunya, ajalnya sampai, kelar. Biar kita berani buat mati. Nah, siapa aja jadi berantem. Kan banyak orang yang berani buat mati, naik gunung gitu. Apalagi balap GP ya, 500 cc kan, itu kan deket banget itu sama kematian. Tapi berani segitunya dia mau mati, belum waktunya, ada waktunya. Gimana nggak berani, bocah kita nih di jalanan ngebut kenceng banget, nggak mampus sama tuh orang. Enggak, emang berani banget mau mati. Kan gitu ya. Artinya kematian itulah yang menjumpai kita. Apa yang kita upayakan nggak bisa, tidak bisa mengundurkan kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana datang ajal mereka, ajalnya udah ada batasnya. Batasnya kita umurnya berapa? Udah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sudah ditentukan. Apabila datang tu ajal, la yastakhiruna, mereka tidak bisa mengulur-ngulur saatan sedikit juga, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Wala yastaqdimun, dan juga mereka juga tidak bisa memajukannya. Ya Allah, begitu duit kagak gablek, ya enggak? Bini ngambek pakai sakit lagi, dengan mati aja ngapa ya Tuhan, gitu kan umpamanya, ya enggak? Tapi mati enggak? Agak, memang bukan urusan kita. Mati bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan Islam. Itu yang disuruh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna, jangan sampai kalian mati illa kecuali wa antum muslimun, kalian itu dalam keadaan Islam, dalam ibadah kepada Allah, di dalam akhlak Islam, dalam akidah Islam. Jangan sampai kita bergeser dari itu. Jangan sampai musibah itu menimpa dunia kita. Wah, tentang dunia kita biarin amat, ada yang ngatur ya. Negara ada yang ngatur nggak? Ada. Rumah kita ada yang ngatur. Jangan kita ikut campur kalau bukan bidang kita. Nah, jangan kita ikut campur. Kemudian di sini dikatakan, ada orang ya Ali, hati-hati kamu. Dia tahu dia bakal mati, tapi mereka tidak ingat kecuali dunia mereka. Loh, kata Sayyidina Ali, siapa mereka ya Rasulullah, ya Nabi Allah? Mereka itu kebanyakan orang-orang kaya dan pemilik-pemilik dunia. Alladzina tarahum, siapakah mereka ini?
Dia jangan sampai ente seuntuh orang kaya nih. Enggak. Emang rada pelit, mungkinan nih lagi nih. Kan orang kaya rata-rata baik ya. Nih mungkinan lagi nih, wah ini orang kaya dasar nih, hati-hati orang kaya. Enggak, bukan. Ada nih cirinya dan Nabi sebutin, jangan sampai salah sasaran gitu. Alladzina tarahum muqbilina ala jam'iha. Mereka adalah yang kamu lihat mereka itu muqbilina ala jam'iha. Konsentrasinya, hidupnya, fokusnya, orientasinya cuman buat ngumpulin dunia. Ada gak yang begitu orang? Jangan-jangan kita ya? Konsen kita begitu. Oh ini nih, setiap yang hari yang kita pikir itu aja. Siang malam, siang kita pikirin dunia kita, malam juga kita pikirin, hatta lagi sholat kita pikirin dunia kita. Jadi ada orang mereka orientasinya adalah dunia. Enggak tuh dia mikirin, ini kalau udah mati dalam kuburan sama siapa ya? Siapa yang nemenin aneh? Enggak ada tuh. Ntar di hadapan Allah Ta'ala, ya Rabb, punya dosa nggak dipikirin tuh. Ada nggak orang di situ? Hah? Di sini ada orangnya? Kayaknya ada sih. Kayaknya ada. Jadi siang malam dipikirin dunia. Orientasi hidupnya adalah dunia. Bagaimana cara menumpuk dunia? Ini ada orang punya ini, punya itu, dia yang meriang. Ada orang saudara kita punya sesuatu yang lebih bagus dari kita, ini hati kita ada mendidih gitu. Kan hati gitu ya. Hati itu katanya Imam Ghazali, hati itu katanya ulama dia bilang, di dalam hati sering kita bilang ada rongga kecil. Di situ ada darah hitam. Nah, bila mana sesuatu yang menimpa, kejadian peristiwa yang kita hadapi itu kadang-kadang mendidih. Terkadang ente kurang dapat penghormatan, dia mendidih. Terkadang orang lain bisa punya sesuatu yang lebih bagus dari kita, itu mendidih dia, nggak bisa enggak. Namanya ghil itu namanya. Nggak suka orang lebih bagus dari dia, nggak ada. Nggak suka dia. Dan manusia rata-rata begitu kan? Kan kita ngalamin, kalau dia bagusan dari kita, hati kita rada panas. Begitu nggak tuh? Begitu bisa. Satu-satunya manusia yang yang ikhlas disaingin, cuman baba sama nyak. Satu-satunya manusia yang ikhlas disaingin baba sama nyak. Kita bawa anak kita, anak siapa itu bang? Anak gua katanya. Kok cakapan dia meluh, marah nggak kita? Hah? Marah nggak kita? Malah seneng ya. Anak siapa tuh bang? Pintar banget. Wih anak aneh. Lu nggak goblok amat. Marah nggak kita? Enggak, kita bangga malah. Jadi cuma orang tua yang rela disaingin, ikhlas disaingin, senang disaingin. Tapi orang lain, bahkan saudara, jangan coba-coba saingin gua gitu. Nah, itulah penyikapan yang perlu kita sikapi. Ketika dia panas itu, maka ada orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Sebab itu perlu buat motivasi kita. Dia bisa masuk enggak gitu. Tapi ada orang penyikapannya jelek. Orang dapat sesuatu, dia sikapnya malah apa? Malah gedung. Nggak boleh punya dia itu. Tapi yang bagus disikapi, dia bisa, kenapa gua enggak? Itu yang bagus tuh. Nah, dia kemudian mencarinya dengan baik. Itu yang bagus. Tapi kebanyakan orang yang kita rasain dah ya. Wah sialan tuh orang. Malah kata sialan dulu. Waliyadzubillah. Jadi mereka katanya Nabi adalah orang yang orientasinya dalam kehidupan cuma dunia. Cuma dunia, siang malam dunia, bahkan mau tidur yang dia pikirin dunia. Kemudian lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi Nabi bilang sikap mereka ka iqbalil walidati ala waladiha, seperti sikap seorang ibu kepada anaknya.
Kan kita kan punya emak atau punya bini ya, sama anak gimana tuh? Anaknya nggak boleh colek pisah nih. Kita laki-laki bapaknya, jangan coba-coba colek anaknya. Artinya ada orang-orang sikapnya terhadap dunia berlebihan. Umpamanya dia punya kendaraan, nggak boleh kotor. Nggak boleh? Ya Allah, nggak boleh lecet. Kan gitu emak ya. Emak kita di mana aja yang diingat anaknya kan. Lagi maulidan, yang diingat siapa? Tahu dari mana bang? Nah itu berkat buat bocah ini. Hatta kondangan kan kita malah ada malu. Nyamotnya pisang nggak kue. Ini Pak buat bocah di rumah, ya bawa Pak, ingat. Jadi dimanapun ibu mereka ingat. Nah, ini kebalikannya, jelek banget orang di mana dia berada, waktu mana aja dia ada, yang dipikirin dunianya. Nggak boleh kecolek pisan sama orang. Masya Allah. Ada nggak orang begitu? Jangan dituduh ya, cukup di hati aja. Jelek ya katanya Nabi, jelek tuh orang. Di dunia mereka orientasinya dunia, sikapnya kayak emak sama bocah ini. Dunia nggak boleh kecolek, nggak boleh kepake. Mobilnya nggak boleh kotor, nggak boleh kehujanan. Udah simpen lemari kaca. Ya nggak? Kendaraan itu harusnya buat memudahkan kita, jangan menyusahin kita. Wah ini kurang kayaknya. Ini lampunya kayaknya harusnya begini nih. Deh lu aki-aki. Kadang-kadang ada lampunya kagak dipakai lampu. Kendaraan itu harusnya memudahkan kita, bahkan jangan sampai menyusahkan. Itu kan fungsi itu kan. Dunia ini, ilmu yang disapai dalam dunia ini tugasnya cuma memudahkan kita. Tapi ada orang dunia itu malah nyusahin dia. Bagaimana bagusnya, mempercantiknya, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Rela marahan sama orang-orang dia sayangi gara-gara dunianya. Mau HP-nya rusak itu keganting sama anaknya ganting. Masya Allah. Disentilin. Lu kata bapaknya dia capek. Deh. Anaknya inget, wah bapak gua begini. Ntar lu udah tua. Diancam sama bocah. Tentang dunia mereka begitu marahnya. Jadi artinya Nabi bilang hati-hati jangan sampai kayak begitu ya Ali. Kan nggak harus kaya kan? Nggak harus kaya kan? Apa yang kita miliki di rumah kita? Oh yang kita taruh di hati kita, dunia kita. Oh Nabi Muhammad SAW kalau punya sesuatu orang seneng minta dibagi. Kan Nabi pernah kita ceritakan, Nabi pernah satu pakai baju jubah bagus. Ada orang datang, ya Rasulullah baju bagus banget, boleh nggak buat saya? Oh dicopotin, ini buat itu. Nah, sahabat lihat, ya, Sayyid Utsman lihat, orang nggak punya pikiran banget. Nabi kan bajunya jarang yang bagus ya. Ini baju terbaiknya, orang dia lihat resep dia minta, Nabi diminta pasti ngasih. Nabi diminta pasti ngasih, berapa kali dia minta dikasih. Begitu dia orang jauh dari Nabi, nggak kelihatan Nabi, disamperin sama Utsman radhiyallahu anhu. Bang, sini bang. Bajunya Anda beli deh. Wih, boleh katanya. Berapa nih mau bayarin? Sekian. Bayarin itu. Balik lagi sama Utsman, ya Rasulullah, ini baju Anda. Pakai sama Nabi lagi. Nah, orang datang lagi. Yang tadi minta, yang udah dapat duit dari baju itu datang lagi. Rasulullah, baju itu yang tadi bagus banget itu. Saya pengen lagi. Boleh nggak saya? Boleh, copotin kasih sama Nabi. Saya berapa? 3 kali begitu. 3 kali begitu. Jadi barang yang dia resep juga, kalau diminta dikasih. Coba kalau gitu. Enggak itu kecuali nggak boleh. Jangan deket-deket itu, lecet. Ya Allah, ya salam, ya Allah. Nah itu kondisi kita luar biasa seperti kan? Kondisi luar biasa. Nah, tapi kata Nabi, hati-hati ya Ali, jangan sampai jadi orang yang begitu. Sebab nanti saat kematian kita yang terjadi semuanya di alam bawah sadar kita, saudara. Akal kita nggak berfungsi. Ini waktu naza, sakaratul maut,
itu yang hadir sesuatu semua yang biasa kita lakukan, yang ada di hati kita. Tinggal kita periksa di hati kita, ada apa ini saudara? Ini kayaknya cinta dengan si fulan, cinta dengan dunia, itu yang hadir ntar. Itu seremnya di situ. Nggak bisa bilang la ilaha illallah, nggak bisa saudara. Tapi orang yang kebiasaannya cintanya di hatinya ngaji, cintanya baca Quran, cintanya sholat, cintanya sama orang soleh, itu yang hadir ntar waktu kematian. Sebab waktu sekaratul maut yang hadir itu bukan apa yang kita pikirkan, yang hadir itu apa yang kita cinta. Orang cinta dengan kalimat la ilaha illallah, dia itu hadir ntar. Cinta dengan orang soleh itu yang hadir, cinta dengan ibadah itu yang hadir. Wah, di hati kita apa yang kita pikirin, apa yang kita cinta, yang siang malam kita pikirin, itu yang hadir ntar. Malaikat maut datang kemelacin kita. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah gantikan cinta kita dengan cinta yang baik. Minimal kita bisa cinta orang-orang soleh. Nah, itu katanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, hati-hati ya Ali. Jangan sampai menjadi orang yang orientasinya hanya kayak emak sikapnya terhadap anaknya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa ulaika, dan mereka itu ya Ali, mereka itu ya Ali, al-khasiruna gadan, orang-orang yang rugi besok. Orang-orang yang rugi. Kalau rugi pernah dagang nggak? Kalau rugi pernah dagang nggak? Pernah berarti. Jadi orang-orang yang rugi itu karena pernah dagang, kan itu disebut. Kalau belum pernah dagang nggak bakal rugi, bang. Rugi dari mana? Nggak dagang. Nah, hidup ini seperti perniagaan katanya Allah Ta'ala. Hidup itu kayak perniagaan. Besok ada yang rugi. Niaga kita amal saleh. Inna Allah ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli terhadap orang-orang yang beriman tentang diri mereka, tentang harta mereka. Allah beli dengan surga. Nah, harta kita mana yang buat keridhaan Allah? Diri kita mana yang buat keridhaan Allah? Kan kayak perniagaan. Ini kita ngaji kan, ada orang yang gak suka ini. Elah bang, sejam 2 jam ngumpul ngaji, buat apaan gitu ya? Ngaji, lama-lama gak pinter-pinter. Ngaji emang bukan buat pinter bang, ngaji supaya kita bener. Kalau udah pinter mah pinter, rata-rata keblinger tangrinya kan. Kita ngaji supaya kita jadi orang bener. Begitu ya. Oh, nanti ngaji tapi nggak tahu apa-apa. Dulu aneh belum ngaji, belum sholat. Udah ngaji ada sholat, alhamdulillah. Dulu aneh ngaji, aneh nggak tahu cara bakti sama orang tua. Udah ngaji bisa bakti sama orang tua. Dulu aneh belum ngaji, belum tahu caranya bagaimana mensikapi hati saya yang suka gedeg sama saudara. Begitu udah ngaji, anak biarin dan lepasin deh, anak ikhlas sudah. Itu kan yang kita cari, apalagi. Sebab itulah yang menjadikan kita besok menghantarkan kita kepada ridhonya Allah Ta'ala. Jadi walaupun kita ngaji nggak pinter-pinter, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang penting kita udah merasakan banyak hal dalam hidup ini. Nah, orang-orang yang tidak pernah melakukan ini, dia besok bakal rugi. Dan ketika mereka hadir juga, tapi di hati mereka tetap dunia, mereka juga bakal rugi. Ada orang beramal, tapi amalannya bukan karena Allah. Sholatnya bukan karena Allah. Sedekahnya bukan karena Allah. Itu kan rugi ntar. Karena kan emang nggak mudah, nggak gampang. Semuanya butuh ketulusan kan. Yang Allah cari keikhlasan. Yang Allah cari ketulusan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya mereka ibadah kepada Allah Ta'ala mukhlisin, sebagai orang-orang yang tulus. Berat, tulus itu berat. Capek, ya kudu capek. Latihan terus supaya jadi orang yang tulus. Sholat kita belum tulus, terusin sholatnya. Sedekah kita belum tulus, terusin sedekahnya. Kenapa? Sebab
nanti datanglah ketulusan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna ala dzikrika, gitu kan, wa husni ibadati. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong kita ini supaya bisa ingat Engkau, sebab ingat kepada Allah itu butuh ditolong Allah. Kalau enggak bisa kita. Bisa bersyukur kepada Allah, kudu ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan baiknya ibadat kita dengan pertolongan Allah Ta'ala. Dari mana datangnya? Pada saat kita mulai berani membuka kita punya cakrawala, kita mulai ngaji, kita hadir pengajian, supaya mendengar perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, mendengar perkataan sahabat, mendengar kalam Allah. Dari mana itu bisa kita lakukan? Mudah-mudahan Allah berikan kita taufiqul hidayah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga besar kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana